Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pada video pembelajaran pada kali ini, saya akan membahas mengenai kependudukan dan keluarga berencana. Oke, sebelum masuk pada materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Isnaini Nur Azizah dengan NIM 203111217. Oke, di sini ada satu contoh kasus, yaitu sekitar 30% sumber daya manusia yang ada di Indonesia itu memiliki kualitas di bawah standar. Ketidaksiapan pasangan saat menikah menimbulkan banyak resiko kesehatan terhadap ibu dan bayi yang dilahirkan. Ketidaksiapan ini menurunkan kemampuan pasangan muda untuk menghasilkan generasi baru yang berkualitas. Nah, oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan generasi Indonesia yang unggul, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang program KB, terutama hukum ber-KB dan cara-cara kontrasepsi yang mana benar-benar boleh dan yang mana yang haram berdasarkan dalil-dalil agama yang cukup kuat dengan memperhatikan situasi dan kondisi bangsa Indonesia dan budayanya. Nah, selanjutnya yaitu keluarga berencana menurut pandangan Islam. Apa sih KB itu? Nah, KB atau family planning berarti pasangan suami istri yang telah mempunyai perencanaan yang konkret mengenai kapan anak-anaknya diharapkan lahir agar setiap anaknya yang lahir itu disambut dengan rasa gembira dan syukur. Next, kaidah hukum Islam tentang ber-KB, yaitu al-aslu fil asya'i wal af'alil ibahah hatta yadulla dalilu ala tahrimiha. Pada dasarnya, segala perbuatan itu boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Hukum ber-KB menurut kaidah hukum Islam. Yang pertama itu mubah atau boleh, yaitu bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisi individu yang bersangkutan dan juga memperhatikan perubahan zaman, tempat, dan keadaan masyarakat atau negara. Taghayyurul ahkam bitaghayyuril azminah wal amkinah wal ahwal. Nah, hukum-hukum itu bisa berubah sesuai dengan perubahan zaman, tempat, dan keadaan. Misalnya nih, ber-KB untuk menjarangkan kehamilan atau kelahiran, atau juga untuk menjaga kesehatan atau kesegaran kelangsingan badan si ibu. Hukum ber-KB yang kedua yaitu sunnah atau wajib. Apabila kalau seseorang itu ber-KB untuk menyejahterakan keluarga atau negara, tergantung keadaan masyarakat dan negaranya, itu hukumnya sunnah. Misalnya nih, kependudukannya overpopulation atau padat penduduknya. Nah, kalau padat penduduknya itu berarti ber-KB itu wajib. Atau wilayah untuk tempat tinggalnya. Jika wilayahnya itu over, nah itu diwajibkan untuk ber-KB. Hukum ber-KB yang selanjutnya yaitu makruh. Nah, di makruh ini apabila pasangan suami istri yang tidak menghendaki kehamilan si istri, nah padahal suami istri tersebut tidak ada hambatan atau kelainan untuk mempunyai keturunan, jadi itu hukumnya makruh. Hukum yang terakhir yaitu haram. Apabila seseorang itu melaksanakan KB dengan cara yang bertentangan dengan norma agama, nah misalnya dengan cara vasektomi atau sterilisasi suami dan abortus pengguguran, itu hukumnya haram. Yang selanjutnya yaitu dalil-dalil tentang KB. Yang pertama, terdapat dalam surat An-Nisa ayat 9,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah orang-orang merasa khawatir kalau mereka meninggalkan di belakang mereka anak cucu yang lemah, dan mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh karena itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mengucapkan yang benar. Dalil tentang KB yang kedua yaitu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 233. Kemudian yang ketiga terdapat dalam surat Luqman ayat 14. Dan yang terakhir terdapat dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Nah, dalil yang kedua, 3, dan 4 tadi menunjukkan petunjuk kepada kita, memberi petunjuk kepada kita bahwa kita itu perlu melaksanakan perencanaan keluarga atas dasar mencapai keseimbangan antara mendapatkan keturunan dengan yang pertama, terpeliharanya kesehatan ibu anak. Terjaminnya keselamatan jiwa ibu itu karena beban jasmani dan rohani selama hamil. Selama hamil, melahirkan, menyusui, dan memelihara anak, serta timbulnya kejadian-kejadian yang tidak diinginkan dalam keluarganya. Kemudian yang kedua, terpeliharanya kesehatan jiwa, kesehatan jasmani dan rohani anak, serta tersedianya pendidikan kepada anak. Kemudian yang ketiga yaitu terjaminnya keselamatan agama. Orang tua yang dibebani kewajiban mencukupkan kebutuhan dari hidup keluarga. Nah, maka dapat kita pahami bahwa seorang ayah sebagai kepala keluarga itu wajib bertanggung jawab atas kesejahteraan anak dan istrinya. Kemudian, seorang ibu tidak dibenarkan menderita karena anaknya, demikian pula ayahnya dan ahli warisnya. Kemudian, tentang penderitaan seorang ibu, terdapat petunjuk yang dapat kita pahami dalam surat Al-Baqarah ayat 233 dan surat Luqman ayat 14, lamanya 2 tahun sesudah melahirkan. Dan dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 itu lamanya 30 bulan atau 2 tahun lebih 6 bulan. Yang selanjutnya, sesuai dengan ilmu kesehatan bahwa ibu selama menyusui anaknya itu tidak mengalami menstruasi. Nah, dalam surat selanjutnya, dalam surat Al-Baqarah ayat 233, itu dijelaskan perlu musyawarah antara suami dan istri dan adanya persetujuan dari keduanya jika ingin menyapih anaknya lebih cepat dari 2 tahun. Kemudian yang selanjutnya ada hadis-hadis Nabi tentang ber-KB. Yang pertama, sabda Nabi, innaka angtadaro warosataka aghniya'a khairun min angtadarohum ma'alatan yatakafafunan nas. Muttafaqun alaih. Sesungguhnya lebih baik bagimu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kecukupan daripada meninggalkan mereka menjadi beban tanggungan orang banyak. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Nah, di dalam hadis ini memberi petunjuk bahwa faktor kemampuan suami istri untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya itu hendaknya dijadikan pertimbangan mereka bagi yang ingin menambah jumlah anaknya. Kemudian hadis yang kedua yaitu al-mu'minul qawiyyu khairu ahabbu ilallahi minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih disukai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, di dalam hadis ini memberi petunjuk kepada kita bahwa Islam itu lebih menghargai kualitas daripada kuantitas. Orang mukmin yang kuat itu adalah orang mukmin yang mempunyai kekuatan mental maupun fisik, sehingga dapat mencerminkan kekuatan Islam itu sendiri.
Kemudian yang ketiga, sabda Nabi yang ketiga yaitu an Jabirin qala kunna na'zilu 'ala di Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal Qur'anu yanzil, muttafaqun alaih. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, kami melakukan azal atau coitus interruptus di masa Rasulullah pada waktu ayat-ayat Al-Quran itu masih diturunkan dan tak ada satupun ayat yang melarangnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan menurut lafal Muslim, kami melakukan azal di masa Rasulullah dan hal ini diketahui Nabi dan Nabi pun tidak melarangnya. Kemudian sabda Nabi yang keempat yaitu an Jabirin anna rajulan ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala anna li jariyatan wa hiya khatimatuna wa saqiyatuna wa ana atufu 'alaiha wa ana aqrahu an tahmila faqala i'zil anha in syi'ta fa innahu sayatiha ma qudirat laha falabitha rujulu thumma atahu faqala innal jariyata qad hamalat qala qad akhbartuka annahu sayatiha ma qudira laha, rawahu Muslim. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki datang kepada Rasulullah seraya berkata, sesungguhnya saya mempunyai seorang jariyah atau hamba sahaya wanita. Ia adalah pelayan dan pengambil air kami atau penyiram kami. Nah, saya ingin melakukan hubungan seks terhadap dia, tetapi saya tidak ingin dia hamil. Maka Nabi bersabda, lakukanlah azal kepadanya jika engkau kehendaki. Nah, maka sesungguhnya apa yang ditakdirkan Tuhan padanya pasti akan terjadi. Kemudian laki-laki itu pergi, lalu datang kembali beberapa waktu dan berkata kepada Nabi, nah, sesungguhnya jariyah saya kini sudah hamil. Maka Rasulullah SAW bersabda, bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa apa yang sudah ditakdirkan Tuhan padanya itu pasti terjadi. Nah, di dalam hadis 3 dan 4 sebelumnya itu menjelaskan bahwa azal yang dilakukan orang dalam rangka usahanya menghindari kehamilan dapat dibenarkan oleh Islam. Sebab sekiranya azal itu dilarang, pasti dilarangnya itu dengan diturunkannya ayat Al-Quran atau dengan keterangan Nabi itu sendiri. Nabi juga mengingatkan bahwa azal itu hanya sekedar ikhtiar manusia belaka untuk menghindari kehamilan. Sedangkan berhasil atau tidaknya itu berserah kepada Allah. Nah, jadi mengenai usaha pemerintah untuk memasyarakatkan NKKBS atau norma keluarga kecil sejahtera bahagia itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, sebab program NKKBS itu mengharapkan catur warga bagi setiap keluarga Indonesia, yakni setiap keluarga itu terdiri dari seorang suami, istri, dan 2 anak. Program NKKBS itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga dan bangsa Indonesia. Program NKKBS ini tidak dilaksanakan oleh pemerintah dengan cara paksaan, tetapi dengan persuasif atau membujuk dan edukatif dengan cara mendidik. Nah, ini saya paparkan jumlah penduduk Indonesia totalnya ada 275,36 juta pada bulan Juni 2022. Teman-teman yang ingin melihat secara lebih komplitnya bisa scan barcode ini. Di sini saya akan paparkan jumlah penduduknya. Jumlah terbanyak ada di Provinsi Jawa Barat, itu urutan pertama. Urutan yang kedua ada di Provinsi Jawa Timur. Kemudian yang ketiga ada di Provinsi Jawa Tengah. Kemudian yang paling sedikit itu ada di Kalimantan Utara. Oke, ini saja penyampaian materi tentang keluarga berencana dan kependudukan dari saya Isnaidi Nur Azizah. Mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan perkataan maupun perbuatan.
saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.